Hai, Assalamualaikum Soli-soliha kelas 3. Bertemu kembali dengan Bu Evi di video Basmi Bahas Materi bersama Bu Evi. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar PPKN di tema 2 subtema 4, yaitu tentang keberagaman tugas dan peran dalam suatu pekerjaan. Selamat belajar Soli-soliha, selamat menyaksikan. Soli-soliha, silahkan dibuka bukunya di halaman 132. Bacalah teks berikut. Ayam betina yang dipelihara oleh keluarga Danu bertelur. Keluarga Danu bekerja sama menyiapkan tempat agar telur-telur tersebut menetas. Danu mencari kardus bekas untuk kandang sementara. Rina mencari jerami kering dan memasukkannya ke dalam kardus sebagai alas. Ayah menyiapkan kabel dan lampu. Tujuannya adalah untuk memberikan suhu hangat yang menyerupai induk ayam. Setelah perlengkapannya siap, ibu memindahkan telur-telur ayam ke dalam kardus yang beralaskan jerami kering. Sekarang teman-teman dapat menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan tugas atau peran masing-masing keluarga Danu. Yang pertama, apa tugas dan peran ayah? Betul, tugas atau peran ayah adalah menyiapkan kabel dan lampu, teman-teman. Yang kedua, apa tugas dan peran ibu? Tugas atau peran ibu adalah memindahkan telur-telur ayam ke dalam kardusnya. Nomor 3, apa tugas dan peran Danu? Betul teman-teman, tugas Danu adalah mencari kardus bekas untuk dibuatkan kandang. Yang terakhir, apa tugas dan peran Rina? Ya, tugas Rina adalah mencari jerami kering. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keberagaman tugas dan peran dalam suatu pekerjaan. Teman-teman, silahkan dibuka bukunya halaman 143. Di sekitar kita terdapat berbagai macam profesi atau pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, dokter, guru, karyawan, peternak, dan lain sebagainya. Di antara pekerjaan tersebut ada pekerjaan yang mengelola sumber daya alam seperti tumbuhan atau hewan, misalnya peternak. Peternak bekerja dengan memelihara hewan ternak untuk diambil bagian tubuhnya, misalnya daging, telur, atau bulunya. Peternak memelihara hewan ternak di peternakan. Peternakan ada peternakan kecil dan juga peternakan besar. Peternakan kecil biasanya hanya dikelola oleh satu orang saja. Pada peternakan besar, pemilik peternak mempekerjakan banyak orang untuk membantunya merawat hewan ternak. Pekerja yang bekerja pada peternakan besar memiliki tugas masing-masing. Kerjasama antar pekerja sangat diperlukan agar hewan ternak terawat dengan baik. Hewan ternak yang terawat baik tentu akan menguntungkan pemilik peternakan. Nah, sekarang mari kita mengamati teman-teman. Amatilah gambar berikut ini. Kemudian tuliskan dan jelaskan profesi atau pekerjaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Baik, gambar yang pertama, nama profesinya adalah nelayan. Ya, deskripsinya, tugas nelayan itu adalah melaut dan mencari ikan, kerang, rumput laut, dan biota-biota laut lainnya. Gambar yang kedua yaitu seorang petani. Petani tugasnya adalah bekerja mengelola tanah dengan menanam seperti padi, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dan yang gambar terakhir adalah seorang apa teman-teman? Ya, nama profesinya adalah guru. Nah, guru itu bertugas sebagai pengajar, mendidik, dan mengajari ilmu di sekolah. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah paham kan bahwa setiap profesi atau pekerjaan itu memiliki tugas atau peran yang berbeda-beda. Teman-teman jangan lupa ditulis ya di bukunya di halaman 144. Beberapa jenis hewan dapat dilatih oleh manusia. Hewan-hewan tersebut antara lain gajah, harimau, singa, anjing, lumba-lumba, dan anjing laut.
Hewan-hewan tersebut dapat melakukan berbagai atraksi yang sangat mengagumkan penonton. Misalnya meloncati api, bermain bola, bahkan berhitung. Hewan-hewan tersebut biasanya dipertunjukkan dalam atraksi sirkus. Teman-teman pernah melihat sirkus? Iya, pasti pernah dong. Nah, sebelum bisa melakukan berbagai kegiatan yang diminta manusia, hewan-hewan tersebut dilatih. Pelatih hewan itu disebut pawang. Para pawang juga merawat hewan-hewan tersebut dengan kasih sayang. Tidak hanya dilatih, tetapi hewan-hewan tersebut juga dirawat, dimandikan, dan diberi makan secara teratur. Keberhasilan suatu pertunjukan sirkus tidak hanya berkat kerja keras pawang saja. Dalam merawat hewan-hewan atraksi juga diperlukan pekerjaan lain selain pawang. Misalnya petugas yang membersihkan kandang, petugas yang menyediakan makanan, dokter yang merawat kesehatan hewan, petugas yang menyiapkan perlengkapan untuk atraksi, dan petugas yang mengatur penonton. Jika semua orang melakukan tugas dengan tanggung jawab dengan baik, maka pertunjukan sirkus akan berlangsung baik. Nah, sekarang ayo kita berdiskusi. Yang pertama, jelaskan berbagai tugas dan peran yang terdapat dalam bacaan tadi, teman-teman. Ya, dalam bacaan tadi terdapat banyak sekali ya petugasnya. Ada pawang, ada petugas kebersihan kandang, ada dokter yang merawat kesehatan hewan, ada petugas yang menyediakan makanan, ada yang petugas menyiapkan perlengkapan untuk atraksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Apakah pembagian tugas berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan, teman-teman? Ya, tentunya sangat berpengaruh ya. Kenapa? Nah, contohnya saja jika tidak ada petugas yang menyediakan makanan, maka hewan-hewan akan kelaparan dan bahkan bisa mati. Jadi kita tidak bisa menonton sirkus, teman-teman. Nah, pertanyaan yang ketiga. Apa tujuan dilakukan pembagian tugas dalam suatu acara atau kegiatan, teman-teman? Ya, agar acara tersebut atau kegiatannya dapat berlangsung dengan baik dan berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi penjelasan tentang peran atau tugas pada masing-masing profesi, teman-teman. Nah, tadi teman-teman sudah menyimak tugas atau peran dari masing-masing profesi atau pekerjaan. Nah, sekarang Ibu akan berikan tugas buat teman-teman. Silahkan dibuka bukunya halaman 155. Di situ teman-teman diminta untuk memperhatikan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Tanyakan kepada mereka tentang pekerjaan serta peran dan tugasnya masing-masing. Kemudian tulislah informasi tersebut pada tabel berikut ini. Nah, contoh yang pertama nih, di sekitar rumah Bu Evi ada petugas kantin sekolah. Tugasnya apa? Melayani para siswa atau guru yang membeli dengan ramah dan sopan. Nah, sekarang teman-teman cari contoh lainnya, contoh profesi lainnya yang ada di lingkungan sekitar teman-teman ya. Contohnya tukang sayur dan sebagainya. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga penjelasannya dapat dipahami ya teman-teman. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap sehat. Assalamualaikum.